tiada takut menempuh badai. Kalau berbicara tentang nenek moyang bangsa Indonesia, mungkin pertanyaan yang paling sering muncul adalah, sebetulnya berasal dari mana sih nenek moyang bangsa Indonesia itu? Jawabannya juga bisa bermacam-macam. Ada yang bilang bahwa nenek moyang kita berasal dari Asia Tenggara daratan. Ada lagi yang berpendapat kalau mereka berasal dari paparan Sunda yang tenggelam di akhir zaman es. Ada juga yang berteori bahwa nenek moyang kita sebetulnya berasal dari Taiwan. Terlepas dari kontroversi itu, berdasarkan fakta sebaran yang meliputi kawasan kepulauan yang luas, rata-rata orang sepakat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut yang memiliki tradisi kemaritiman yang kuat. Mereka bertutur bahasa-bahasa serumpun yang disebut Austronesia. Austronesia dari kata Latin Australis yang berarti selatan dan kata Yunani Nesos yang berarti pulau-pulau adalah sebuah istilah yang pertama kali dilontarkan ahli bahasa Walter Schmidt di tahun 1899 untuk menyebut bahasa-bahasa yang dituturkan di Kepulauan Selatan yang meliputi Indonesia dan Pasifik. Dalam kenyataannya, bahasa-bahasa yang tergabung dalam rumpun ini dituturkan di kawasan kepulauan yang jauh lebih luas, membentang dari Kepulauan Madagaskar di barat sampai dengan Pulau Paskah di timur, dari Kepulauan Taiwan dan Mikronesia di utara sampai Selandia Baru di selatan. Inilah rumpun bahasa dengan kawasan diaspora terluas di dunia sebelum kolonisasi barat merambah berbagai bagian dunia. Penyebaran yang begitu luas ini juga menandakan bahwa Austronesia merupakan salah satu bentuk peradaban yang mudah beradaptasi dengan alam, adat, dan budaya setempat. Sifatnya yang mudah menyesuaikan dengan berbagai bentuk tradisi lokal membuatnya begitu mudah diterima oleh beragam komunitas. Rentangnya yang mencakup lebih dari separuh keliling dunia ini memberi ruang bagi keberagaman antar berbagai suku bangsa di dalam wilayah cakupan tersebut. Keberagaman ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis sebaran yang sebagian besar merupakan kawasan kepulauan, sehingga mendorong proses adaptasi dan interaksi yang cenderung menciptakan kebinekaan dengan kekhasan lokal. Inilah yang kemudian tercermin baik dari tampilan fisik manusia yang tinggal di kawasan tersebut maupun dalam kebudayaan mereka. Namun tentunya di balik semua keberagaman tersebut tersimpan beberapa persamaan. Salah satu di antaranya adalah tradisi kemaritiman yang kuat. Para penduduk Austronesia terkenal memiliki tradisi dan teknologi maritim yang unggul, pengetahuan yang luas akan dunia kebaharian, di samping kemampuan adaptasi dengan lingkungan setempat yang sangat baik yang telah disebutkan tadi. Selain itu, para leluhur Austronesia juga menjunjung nilai gotong royong dan sangat menghargai nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Proses adaptasi dan interaksi di lingkungan yang berbeda-beda juga membantu menciptakan kearifan lokal yang membentuk mereka menjadi masyarakat yang memiliki ikatan sosial yang kuat serta mampu mengelola dan memanfaatkan lingkungan sekitar dengan bijak. Ini semua akan menjadi topik pembahasan dalam Simposium Internasional Diaspora Austronesia yang akan diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bekerja sama dengan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 18 sampai 23 Juli 2016 di Hotel Ayodhya Nusa Dua, Bali. Simposium ini menjadi momen penting bagi para ahli dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu yang terkait studi Austronesia untuk bertemu dan berdiskusi dalam rangka memperdalam pemahaman akan seluk-beluk Austronesia. Selain itu, simposium ini juga mencerminkan perhatian dan meningkatkan kontribusi Indonesia dalam pemahaman sejarah dan budaya leluhur Austronesia. Sebagai negara yang secara geografis berada di tengah kawasan sebaran, dengan lebih dari 60% penutur Austronesia hidup di dalamnya, Indonesia memiliki posisi dan peran strategis dalam menelusuri dan memahami sejarah leluhur Austronesia, serta memberikan kontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang studi Austronesia di lingkup global. Simposium ini juga dapat mendorong masyarakat
untuk belajar banyak mengenai budaya para leluhur, serta lebih cerah memaknai nilai-nilai luhur bangsa ini, sekaligus menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan generasi muda sebagai bangsa yang memiliki sejarah panjang dan kaya dengan nilai kemaritiman, gotong royong, kebinekaan, serta kearifan lokal. Dengan ikut menyukseskan simposium ini, kita semua bisa ikut mengenal leluhur kita dan belajar dari mereka bagaimana menjadi bangsa yang besar dan bermartabat.